Kisah Mbah Soleh murid Sunan Ampel adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan, melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya kuburan seorang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian. Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai masjid, sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu pun lantainya menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi sangat bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid, sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada heran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya dahulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali, sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung paling timur. Jika Anda sempat berziarah ke makam Sunan Ampel, jangan lupa untuk berdoa di depan makam Mbah Soleh. Kisah Mbah Son Haji murid Sunan Ampel. Mbah Son Haji sering disebut Mbah Bolong. Ini bukan gelar kosong atau sekedar sebuah olok-olokan. Beliau adalah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karomah luar biasa. Kisahnya demikian. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Son Hajilah yang ditugasi mengatur letak pengimamannya. Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman itu tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi setelah bangunan itu jadi, banyak orang yang meragukannya, apa betul letak pengimaman masjid ini terhadap kiblat. Demikian kata orang-orang yang meragukan pekerjaan Son Haji. Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat, lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Son Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pun pada kagum semua. Sejak itu mereka tidak berani menganggap remeh pada Son Haji, dan Son Haji kemudian mendapat julukan Mbah Bolong. Makam Mbah Son Haji atau Mbah Bolong ini terletak di muka Masjid Agung Sunan Ampel. Nama Sunan Ampel dijadikan nama universitas di Surabaya. Sedang tak jauh dari Masjid Agung Sunan Ampel didirikan Lembaga Pengembangan Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Demikian selintas mengenai Sunan Ampel. Wallahu a'lam bishawab.